ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga, yang dengannya kita menjalani hari demi hari yang kita lalui di permukaan bumi. Wallahi, demi Allah, tanpa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita bukanlah siapa-siapa. Dan kita tidak akan mampu apa-apa. Tak ada yang kita miliki kecuali anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak memberikannya, maka kita tidak punya apa-apa. Dan tidak ada kemampuan untuk berbuat kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Tanpa anugerah kekuatan dari Allah itu, dia tidak akan mampu melakukan apapun. Lihatlah diri kita. Sekiranya rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selama ini kita gunakan setiap hari, Allah cabut. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita banggakan? Semua itu tidak ada apa-apanya.
kecuali dengan adanya rahmat dan nikmat Allah yang setiap hari mengalir dalam hidup kita, diberikan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah yang maha pengasih dan penyayang tidak serta-merta menghentikan nikmat-nikmatnya yang ia curahkan disebabkan kesalahan dan kesalahan yang kembali terjadi dalam hidup kita. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Allah maha pengasih dan maha penyayang. Ia tetap memberi walau kita melakukan kesalahan. Namun dia memberikan peringatan, jangan berkelanjutan. Kembalilah kepadanya, minta ampun kepadanya. Sampai pada satu titik, ketika seorang hamba diingatkan, tetap melakukannya, diingatkan, tetap tidak mau, diingatkan, tetap. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menutup hatinya. Dan itulah saat-saat di mana Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Di saat Allah kunci mati hati mereka. Allah tetapkan bahwa dialah orang sesat yang tidak akan pernah dapat hidayah sampai akhir hayat. Dan ini adalah keadilan ilahi. Dan yang namanya keadilan, ada yang salah. Karena keadilan sesuatu kebenaran. Keadilan sesuatu kebaikan. Keadilan sesuatu yang bersifat harus ditegakkan. Justru kalau keadilan tidak ditegakkan, sesuatu menjadi cacat. Seorang hamba, manakala diingatkan, tak juga mau berhenti, diingatkan lagi, tak juga mau berhenti, diingatkan lagi, tak juga mau berhenti, diingatkan lagi, tak juga mau berhenti. Maka Allah lakukan kepadanya keadilan, engkau pantasnya orang sesat. Engkau pantasnya tak dapat rahmat. Engkau pantasnya tak dapat hidayah. Inilah dia, yudhillu man yasha, Allah menyesatkan orang-orang yang Allah pilih. Disebabkan kelakuan, disebabkan perangai, disebabkan dosa-dosa, disebabkan kebebalan, disebabkan keingkaran yang telah ditegur berkali-kali, berikan kesempatan berkali-kali, tak juga mau meninggalkan kesalahan tersebut. Maka berlaku keadilan Allah di saat Allah kunci mati hatinya, tak akan Allah berikan hidayah sampai mati. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Dan ini, akhi fiddin, ukhti fiddin, keadilan. Camkan baik-baik. Dan sungguh merupakan kesalahan sebahagian manusia mengira bahwa Allah asal pilih. Allah ciptakan hamba-hambanya, lalu Allah pilih ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Asal pilih. Ya subhanallah. Ana selalu mengatakan dan ana selalu mengingatkan kita semuanya, ana selalu mengulang-ulang, jangan pakai rumus manusia ketika sedang berbicara Allah. Hilangkan dari benak kita, ini loh yang saya faham. Karena yang Anda faham itu adalah rumus manusia. Banyak orang ketika datang kepada ayat Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah pilih, Allah memberikan kesesatan kepada orang yang Allah pilih, sembarang pilih sajalah. Ini makhluknya pilih, ini yang akan dapat hidayah, ini yang akan dapat kesesatan. Tak begitu.
Tapi Ustadz, hidayah dan kesesatan ini kan sudah tertulis sebelumnya. Sebelum si hamba itu lahir. Kalau sebelum si hamba itu lahir, telah tertulis hidayah dan dhalalah, hidayah dan kesesatan, si hamba itu menjalaninya. Bukankah itu maknanya adalah telah dipilih sebelumnya dan dia menjalani apa yang menjadi pilihan Allah untuk dirinya? Kembali kita katakan, itu rumus manusia. Bukan, jangan bicara rumus manusia tentang Allah. Maknanya begini. Kalau kita manusia ini yang kita tetapkan dulu, baru kemudian orang menjalaninya dan menjalaninya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, itu paksaan. Itu rumus kita manusia. Manusia tidak menetapkan terlebih dahulu, lalu kemudian orang menjalankan seperti yang ditetapkan, melainkan hasilnya adalah ini paksaan untuk menjalankan ketetapan. Itu rumus siapa? Rumus manusia. Jangan pakai rumus manusia itu ketika bicara Allah. Anda sedang berbicara Rabb yang maha tahu segala-galanya. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Tahu perilaku manusia jauh sebelum manusia itu diciptakan. Tak ada yang tersembunyi sesuatu dari Allah sebelum, sekarang, setelahnya. Maka, apa yang Allah tulis tentang sesat dan hidayah bukan asal pilih. Namun berlaku, Allah tahu apa yang akan Anda pilih. Allah tahu Anda ditegur tak mau. Allah tahu Anda ditegur tak mau, ditegur lagi tak juga kembali, ditegur lagi terus saja membangkang, ditegur lagi, ditegur lagi, ditegur lagi. Allah tahu. Bahkan jauh sebelum Anda memilih. Dan Allah pun tahu hasil akhirnya, dan Allah memberikan keputusan bukan berdasarkan sesuatu tanpa ilmu yang sahih. Tapi kan kita belum melakukannya, Ustaz. Pilihannya sudah ada, Allah telah memilih sebelum kita melakukan. Ya itulah Allah. Jawabannya apa? Ya itulah Allah. Banyak sekali orang bertanya tentang hidayah dan kesesatan. Kenapa telah dituliskan dahulu sebelum manusia diciptakan? Jawaban kita, ya itulah Allah. Itulah kemahakuasaan Allah, itulah kemahatahuan Allah, itulah kemahahebatan Allah. Anda sedang berbicara Allah, tinggalkan rumus manusia. Imani seperti yang Allah katakan, Allah tidak akan pernah menzolimi siapapun. Ustaz, kalau kita berbuat dulu, kita diciptakan dulu, kita berbuat dulu, sudah dilihat oleh Allah maksiat kita dan hidayah yang kita lakukan, ketaatan hamba sudah dilihat oleh Allah, kemaksiatan hamba sudah dilihat oleh Allah, baru kemudian diputuskan hamba ini dapat hidayah, hamba ini sesat, hamba ini ke surga, hamba ini ke neraka. Kalau begini, bagi saya baru pas, Ustaz. Namun kan Allah sudah putuskan sebelumnya. Ini yang menggelitik di hati saya, Ustaz. Allah sudah putuskan sebelumnya dan hamba menjalani apa yang telah Allah putuskan. Tapi seandainya diciptakan dulu hamba, lalu hamba berbuat, setelah itu dilihat amalan hamba, kalau hamba itu melakukan kebaikan, diberikan kepadanya hidayah. Kalau hamba itu berbuat maksiat, ditegur tak mau, kemudian diberikan kesesatan, finalnya setelah hamba berbuat, ini baru cocok rasanya, Ustaz. Menurut Anda, ya, itu rumus manusia, ya. Apakah Anda akan menyamakan Allah dengan manusia? Paham yang Anda maksud?
Banyak orang sekarang mengatakan kalau hamba itu berbuat dulu baru ada keputusan, itu baru pas. Baru cocok dengan pikiran manusia. Baru hati ini bisa terima kalau hamba berbuat dulu baru ada keputusan. Sesat dan tidak sesat. Tidak diputuskan di awal. Kalau demikian, apa yang membedakan Allah dengan makhluk yang lemah seperti dirimu yang tidak tahu kecuali dilakukan dulu? Apa bedanya? Anda hinakan Rabbmu dengan Anda menginginkan Rabbmu seperti manusia. Paham gak sih yang Anda maksud? Ini titik di mana manusia harus sadar bahwa ini Allah, bukan Kak. Ini Rabb. Ini Allah yang maha tahu segala-galanya, yang ilmunya menguasai semua yang akan terjadi. Walaupun belum terjadi, Allah sudah mengetahuinya terjadi dengan detail-detailnya sampai segala-galanya. Allah tahu. Hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, dalam ilmunya Allah, tak ada bedanya dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Karena Allah bikulli syai'in alim. Allah maha tahu segala-galanya. Hanya engkau wahai manusia, tak tahu apa yang terjadi di masa datang, seperti apa yang telah engkau ketahui di masa lalu. Itu dirimu, dengan rumusmu, dengan ketidakmampuanmu, dengan kelemahanmu, dengan tidak berilmunya engkau tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Engkau hanya tahu apa yang sedang sekarang terjadi, dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Apakah engkau ingin punya Rabb yang punya ilmu seperti dirimu? Ini Rabb. Maka hidayah Allah berikan kepada hamba yang melakukan hidayah di dalam hidupnya dan melawan hawa nafsu di dalam hidupnya dan berusaha tegak di atas hidayah dalam hidupnya, sehingga Allah berikan hidayah. Dan jauh sebelum dia melakukan itu, Allah sudah tahu apa yang akan dia lakukan, sehingga Allah telah menentukan dari awal. Hal yang sama, seorang hamba yang berjalan di atas kesesatan, dia memilih kesesatan, dia memilih hawa nafsunya, dia tinggalkan hidayah, diajak kepada kebaikan, dia sadar sesaat, kemudian melawan lagi, kemudian dia sadar kebenaran, dia tidak mau ikut, lanjutkan, ditegur, lanjutkan lagi maksiat, dan akhirnya Allah berikan kepadanya stempel kesesatan, wafat di atas kesesatan, masuk neraka. Semua itu dia lakukan, dan Allah maha tahu semua yang dia lakukan sebelum dia melakukan, dan Allah telah tuliskan di awal. Kenapa? Karena Allah maha tahu segala sesuatu. Akhi fiddin, bukankah di dalam Al-Quran terlalu banyak pembicaraan Allah tentang apa yang dikatakan orang nanti di akhirat? Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quranul Karim terlalu banyak kalimat-kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, dan itu ucapan manusia, ucapan malaikat, ucapan para nabi dan para rasul, ucapan penduduk surga, ucapan penduduk neraka, ucapan Allah kepada mereka. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim, namun belum terjadi kejadiannya nanti di akhirat. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Bisakah Anda paham? Sesuatu yang diucapkan oleh syaitan nanti di akhirat, sudah Allah nukil sekarang kepada kita di dalam Al-Quran. Ini yang akan syaitan katakan nanti. Apa yang dikatakan penduduk neraka kepada malaikat? Apa jawaban malaikat kepada penduduk neraka? Sudah Allah tuliskan kepada kita di dalam Al-Quran. Ini yang nanti mereka akan katakan kepada malaikat. Ini jawaban malaikat Malik kepada mereka. Sudah ada di dalam Al-Quran. Ini kata malaikat menyambut penduduk surga. Ini ucapan penduduk surga ketika masuk surga. Sudah ada di dalam Al-Quran. Belum mereka ucapkan.
Kalau Anda bisa memahami ini dengan baik dan benar, Anda bisa memahami bahwa Allah menuliskan kepada manusia catatan takdir walau manusia belum melakukannya. Ucapan malaikat tadi, baik malaikat surga atau malaikat neraka, ucapan penduduk surga, penduduk neraka, sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Loh, kenapa sudah ditulis? Kenapa sudah ditulis? Kenapa sudah disampaikan kepada kita? Ini loh nanti kata mereka. Perkataan loh. Hal yang sangat terhalus dari amalan manusia bernama perkataan. Allah sudah tahu dan Allah sudah sampaikan kepada kita, ini yang nanti mereka akan katakan. Ini yang nanti malaikat akan jawab. Ini yang nanti Allah tanyakan kepada Nabi Isa. Begini Isa, Nabi Isa alaihissalam akan menjawab. Ini yang Allah tanyakan kepada malaikat. Begini malaikat akan menjawab. Ini perkataan penduduk neraka sesama penduduk neraka. Ini perkataan penduduk neraka kepada penduduk surga. Ini perkataan jawaban penduduk surga kepada semua diceritakan Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk perkataan. Belum terjadi. Kalau Anda bisa memahami itu, harusnya bisa memahami ini. Yang belum terjadi pun dari amalan kita, yang belum kita lakukan, dari perbuatan kita, Allah sudah tahu, walau kita belum mengatakannya, walau kita belum melakukannya, Allah sudah tahu. Karena yang tersembunyi bagi Allah tidak ada. Allah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, sebagaimana Allah tahu apa yang sekarang sedang terjadi. Lalu apa sulitnya bagi Allah menuliskan catatan takdir walau dia belum terjadi? Apa sulitnya bagi Allah menentukan bahwa fulan penduduk surga, fulan penduduk neraka berdasarkan apa yang dia kerjakan seumur hidupnya? Bukan paksaan Allah, dia harus di atas hidayah, dia harus di atas kesesatan. Bukan. Kenapa? Kalau bentuknya paksaan, terjadi kezoliman. Orang dipaksa di atas maksiat, lalu dia berjalan di atas maksiat, lalu dia diazab. Pemaksaan adalah penzoliman. Dan Allah berulang-ulang kali mengatakan di dalam Al-Quran, tak seorang pun yang dizolimi oleh Allah. Allah tak pernah menzolimi siapapun. Wala tuzlamuna fatila. Kalian tidak akan dizolimi walau sehalus kulit ari. Antum pernah makan kurma? Antum pernah makan kurma? Setelah antum makan kurma, ada biji kurma di dalamnya. Ya atau tidak? Ya. Biji kurma itu ada pembungkusnya. Kulit ari biji kurma ada pembungkusnya. Biji kurma itu ada pembalut. Halus atau tidak? Tipis atau tidak? Setipis itu Allah tak pernah menzolimi siapapun. Setipis itu Allah tak pernah menzolimi siapapun. Tipisnya itu setipis, mungkin banyak orang Indonesia, mungkin ada atau mungkin tidak banyak ya, tapi ada orang Indonesia yang tidak perhatian kepada kulit pembungkus biji kurma tadi, karena habis makan kurma buang ya. Oke, kita pindahkan sedikit, agak mirip dengannya tipisnya kulit ari pembungkus salak. Nah, orang Indonesia biasanya makan salak banyak itu, terutama orang Padang Sidimpuan. Salak, begitu dibuka kulitnya, ada kulit tipis pembungkus apa? Buah salaknya, kan ada itu, dibuka dulu kulitnya untuk memakan buahnya, kan tipis. Nah, dia mirip tipisnya dengan tipis pembungkus biji kurma. Setipis itu Allah tak pernah menzalimi siapapun. Wala tuzlamuna fatila. Maka di akhirat nanti Allah akan buktikan sejelas-jelasnya bahwa dia tidak menzalimi.
Di akhirat kelak Allah akan buktikan sejelas-jelasnya ia tidak menzalimi. Ini semua kalian dapatkan karena ulah perbuatan kalian. Dan Allah buktikan sejelas-jelasnya, Allah tampakkan sejelas-jelasnya bahwa semua itu bukanlah penzoliman. Akhirnya penduduk neraka yang pantas ke neraka, semoga bukan kita, semoga Allah jauhkan kita dari itu, akan mengatakan, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami, memang kamilah yang celaka. Maksudnya adalah kami yang bebal, kami yang tak mau manut, kami yang ingkar, kami yang durjana, kami yang jahat. Kami. Bukan karena engkau paksa kami yang melakukannya. Wa kunna qauman dhalin, kami orang yang sesat. Pengakuan ini telah disampaikan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran, bahwa mereka-mereka yang Allah takdirkan ke neraka, mereka-mereka yang Allah tuliskan untuk mereka dhalalah dalam hidupnya, kesesatan dalam hidupnya, dikunci mati hatinya, ngaku bahwa itu perbuatan mereka. Mereka mendapatkan itu karena ulah perbuatan mereka. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku, itu tidur apa nulis? Uduk sana, uduk. Yang ngantuk, uduk. Yang ngantuk, uduk ya. Jangan biarkan ngantuknya. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala ketika memilih siapa yang akan diberi hidayah, karena Allah tahu bagaimana perjuangan mereka berjalan di atas hidayah. Ketika Allah memilih siapa yang akan Allah sesatkan dan Allah kunci mati hatinya di atas kekufuran, kesyirikan, sehingga menjadi penduduk neraka, karena Allah tahu apa yang mereka lakukan daripada kesesatan dan bagaimana mereka tidak mau ditegur. Allah tahu. Dan Allah tahu sebelum mereka melakukan, karena Allah Maha tahu. Belum mereka lakukan atau sudah mereka lakukan, tak ada bedanya bagi Allah pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, belum mereka lakukan, telah mereka lakukan, tak ada bedanya bagi Allah pencipta langit dan bumi. Itulah Rabb kita. Itulah titik di mana manusia tidak bisa memahaminya, banyak manusia tidak bisa memahaminya, karena dia memakai rumus manusia. Manusia belum tahu kalau dia belum melakukan. Jangan sekali-kali pakai rumus ini kepada Allah. Anda sesat, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia, walau manusia belum melakukannya, lalu Allah tuliskan, itu bukanlah penzaliman. Dan itu bukanlah paksaan. Itu adalah hasil akhir yang sudah diketahui dan dituliskan walau belum terjadi. Sudah diketahui. Garis poin penting. Sudah diketahui.
dan dituliskan walau belum terjadi. Dan ketika terjadi, persis seperti yang dituliskan. Tak ada yang salah. Kenapa? Allah Maha Tahu. Bicara soal keadilan, hampir tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang protes dengan adanya penjara. Bicara keadilan, hampir tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang protes adanya apa? Penjara dan adanya hukuman di penjara. Hampir tak ada yang protes. Kenapa? Itu penegakan keadilan. Pembunuh wajarnya di penjara. Pembegal wajarnya, adilnya di mana? Di penjara. Maling dan koruptor, adilnya di penjara. Perampas harta manusia, perampok, apalagi disertai pembunuhan, wajarnya diletakkan di penjara. Adil. Kenapa Anda tidak protes dengan keadilan yang ditegakkan manusia dengan adanya penjara, lalu Anda protes dengan keadilan Allah terhadap manusia-manusia durjana dengan adanya neraka? Apa yang membuat dirimu tak protes dengan adanya penjara? Hal yang sama, hendaknya engkau tidak protes dengan adanya neraka. Itu tempat keadilan ditegakkan. Dan keadilan apabila ditegakkan, itu kebaikan. Bukan kesalahan. Bukan kekurangan. Kebaikan. Maka ketika Allah meletakkan pelaku dosa yang durjana di neraka, Allah melakukan kebaikan. Jadi pahami kah? Terlalu berat? Enggak ya? Keadilan adalah kebaikan. Kalau Allah melakukan keadilan, Allah menegakkan kebaikan dan melakukan kebaikan, maka Allah melakukan kebaikan ketika Abu Jahal dimasukkan ke neraka. Ketika Fir'aun dimasukkan ke neraka, ketika Haman dimasukkan ke neraka, ketika Abu Jahal dimasukkan ke neraka, dan mereka-mereka yang seperti mereka. Itu keadilan. Ketika Allah melakukan keadilan, Allah melakukan kebaikan. Karena yang tidak baik adalah tidak adil. Maka semua perbuatan Allah adalah kebaikan. Manusia sangat bisa memahami ketika seorang yang taat Allah masukkan ke surga, itu adalah kebaikan. Itu enggak ada khilaf di situ. Yang ada khilaf adalah manusia yang berpikir orang yang dimasukkan ke neraka adanya ketidakadilan. Bukan adanya ketidakadilan, adanya paksaan, adanya penzoliman. Sehingga bagi mereka ketika seorang dimasukkan ke neraka, Allah bukan melakukan hal yang baik. Allah melakukan hal yang baik. Allah tidak melakukan hal yang salah, Allah tidak melakukan hal yang buruk. Bukankah manusia sangat memuji seorang hakim yang adil, sehingga dengan beraninya memutuskan penjara bagi seorang yang punya pangkat tinggi misalnya. Tapi demi menegakkan keadilan, si hakim ini rela memutuskan engkau dipenjara 20 tahun, walau dia tahu keputusannya itu berakibat banyak hal untuk dirinya daripada mudarat seorang hakim dunia yang ana maksud. Boleh jadi dia diincar, dibunuh keluarganya, tapi dia tegakkan keadilan dengan memberikan hukuman
20 tahun penjara kepada koruptor, dan koruptor ini adalah orang yang berpangkat tinggi, orang yang punya pasukan, orang yang punya anggota yang banyak yang bisa saja memberikan mudarat dan kehancuran dan kebinasaan kepada dia dan keluarganya, tapi tetap berani menegakkan keadilan. Manusia akan tepuk tangan memuji penegak keadilan. Ya atau tidak? Walaupun pada akhirnya keputusannya adalah si koruptor ini, si pembunuh ini, si penebar narkoba ini tersiksa di penjara, dianiaya di penjara. Tetapi manusia tepuk tangan, memuji hakim. Karena hakim telah melakukan kebaikan. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Nggak ada yang jawab, pada ngantuk apa pada serius. Lalu kenapa Anda bingung ketika Allah, kenapa Anda tidak bisa memahami ketika Allah memutuskan Abu Jahal di penjara? Kok di penjara? Di neraka. Justru yang tidak adil itu, kalau Abu Jahalnya masuk surga. Apalagi kalau Abu Bakar ke neraka. Itu yang tidak adil. Itu bukan kebaikan. Dan itu tidak pernah Allah lakukan, karena itu tidak adil. Seorang Abu Jahal tak pantas ke surga, maka dia tidak akan ke surga. Karena dia tidak pantas ke surga. Seorang Abu Bakar tak pantas ke neraka, maka dia tidak akan ke neraka. Itulah keadilan ilahi. Namun, ingat bahwa keputusan, kesesatan, dan hidayah itu berdasarkan pilihan berdasarkan pengetahuan Allah terhadap pilihan manusia seumur hidup. Namun, walau Anda belum memilihnya, Allah tahu apa yang akan Anda pilih. Walau manusia belum melakukannya, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Sehingga tidaklah sulit bagi Allah menuliskan di dalam catatan takdir walau belum dikerjakan manusia. Kalau antum melihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, itulah isinya. Coba kita buka ayat dalam masalah ini. Di dalam surat Al-Hadid, ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi. Tak ada sesuatu pun daripada musibah terjadi di permukaan bumi. Wala fi anfusikum. Tak ada sesuatu pun yang terjadi pada diri kalian. Illa, melainkan, fi kitabin, sudah tertulis di dalam catatan kitab, Lauhul Mahfuz, catatan kitab takdir. Min qabli an nabra'aha, telah tertulis dalam catatan kitab sebelum kami wujudkan kejadiannya. Sudah ditulis dulu sebelum kami wujudkan dia terjadi, sebelum kami menciptakannya dalam bentuk kejadian. Tapi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis dalam catatan kitab takdir. Tambahkan di sini, karena Allah Maha tahu segala-galanya dan tahu semua yang akan terjadi. Yang semua yang akan terjadi dengan sesuatu yang sedang terjadi, tak ada bedanya bagi Allah. Sama bagi Allah semua yang akan terjadi dengan semua yang telah terjadi. Semuanya sama bagi Allah, tak ada beda.
Kita sedang berbicara Allah yang maha tahu segala-galanya. Maka apapun yang akan terjadi pada diri kalian, kita fokuskan dalam poin ini, sudah ada catatannya sebelum terwujud dalam bentuk kejadian. Kok bisa demikian wahai Allah? Allah tutup dengan inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah gampang. Bagi kalian nggak bisa. Namun bagi Allah gampang, karena kita sedang berbicara tentang Allah. Kita sedang tidak berbicara tentang manusia yang tidak tahu. Maka jangan gunakan rumus manusia yang tidak tahu ketika sedang berbicara apa? Allah. Semoga bisa difahami bahwa kesesatan dan hidayah adalah sesuatu yang pantas didapatkan oleh orang yang berjalan di atas hidayah, sesuatu yang pantas didapatkan oleh orang yang berada di atas kesesatan, dan tidak ada penzoliman Allah, tak ada penzoliman dari Allah terhadap mereka yang Allah sesatkan, karena itu adalah sesuatu keadilan. Dan keadilan yang Allah tegakkan adalah kebaikan, karena tak ada yang namanya adil kecuali baik. Dengannya kita faham, orang yang Allah berikan kepadanya kesesatan, Allah kunci mati hatinya sehingga masuk neraka. Allah berbuat hal yang baik karena Allah menegakkan keadilan. Semoga bermanfaat. Kita masuk kepada kitab. Kitab kita Fiqh Asma al-Husna, pemahaman tentang Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini kitab Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, pada bab yang ke-43 memasuki 4 nama Allah, Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Nama Allah Al-Awwal, yang pertama, Wal-Akhir, dan yang terakhir, Wal-Zahir, dan yang zahir, Wal-Batin, dan yang batin. Ayat ini terkumpul dalam, nama-nama ini terkumpul dalam satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Hadid. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Hadid. Nama Allah Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin terdapat dalam satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, di awal-awal surah Al-Hadid. Wal-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan nama Allah Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin telah ditafsirkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tafsiran yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian mau tidur dan mulai merebahkan diri kalian, maka bacalah Allahumma Rabbas samawati wa Rabbal ardi wa Rabbal arsyil azim, Rabbuna wa Rabbu kulli syai', Rabbana wa Rabba kulli syai', faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ini fikir yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dibaca ketika kita hendak tidur, dan di dalamnya terdapat
tafsiran atau syarah terhadap nama Allah Al-Awwal dan Akhir dan Al-Zahir dan Al-Batin. Yaitu Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah Al-Awwal. Engkaulah Al-Awwal sehingga tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru, engkaulah yang akhir, falaysa ba'daka syai'. Tak ada sesuatu setelahmu. Wa antal zahiru, engkaulah yang zahir, falaysa fawqaka syai'. Tak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu, dan engkaulah al-batin, falaysa dunaka syai'. Tak ada sesuatu di bawahmu. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Tunaikan hutang kami dan jauhkan kami daripada kefakiran. Kayakan kami dengan terhindar dari kefakiran. Mari kita lihat syarah Syekh Abdul Razak di dalam kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui seluruh yang awal sampai seluruh yang akhir, semuanya diliputi oleh nama Allah Al-Awwal dan Akhir. Secara zaman, secara waktu, diliputi oleh nama Allah Al-Awwal wal Akhir. Dan secara tempat diliputi oleh nama Allah Al-Zahir dan Batin. Maka nama Allah Al-Awwal wal-Zahir penguasa waktu dari awal sampai akhir, dan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Zahir Al-Batin penguasa tempat dimanapun berada, karena Allah lah yang zahir dan yang batin. Empat nama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, kata beliau, meliputi pengetahuan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang seluruh yang ada pada zaman, dan pengetahuan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang semua yang ada pada tempat. Nama Allah Al-Awwal wal-Akhir menandakan bahwa Allah menguasai semua yang bermakna waktu. Dan nama Allah Al-Zahir Al-Batin menguasai seluruh yang namanya tempat dari makhluknya. Nama Allah Al-Awwal wal-Akhir mengetahui semua yang sebelumnya, semua yang setelahnya. Apapun yang bicara sebelum, apapun yang bicara setelah, Allah mengetahui segala-galanya. Dan itu bahagian daripada apa yang tadi kita katakan, sebahagiannya tentang takdir manusia, tentang apa yang dilakukan oleh manusia walau belum mereka lakukan. Bicara tentang masa yang akan datang. Adapun nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Zahir wal-Batin menguasai seluruh tempat, karena dia yang paling tinggi dan dia menguasai semua serendah apapun dari makhluknya.
Maka Allah tabaraka wa ta'ala tinggi atas segala sesuatu daripada makhluk, dan dialah Rabb yang maha tinggi, yang paling tinggi, yang mana tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Berada di atas arsy yang mulia, dan arsy Allah adalah atap dari seluruh makhluk ciptaan Allah. Dan dia adalah makhluk yang paling tinggi. Makhluk Allah yang paling tinggi bernama arsy. Dan Allah di atas arsy. Inilah dia makna zahir dari nama Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala dekat dengan segala sesuatu dengan nama batin. Sehingga ilmu Allah mengetahui segala sesuatu, dan Allah dekat dengan segala sesuatu terhadap dirinya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan maha mengetahui Allah terhadap seluruh yang sifatnya rahasia dan tersembunyi. Karena Allah dekat dengan mereka. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pengetahuan Allah dan ilmu Allah terhadap sesuatu. Karena Allah dekat dengan segala sesuatu dengan nama Al-Batin. Tidak ada langit yang bisa menyembunyikan sesuatu dari ilmu Allah. Tak ada bumi yang bisa menutupi sesuatu dari ilmu Allah. Tak ada sesuatu yang bisa menghijab ilmu Allah dari mengetahui sekecil apapun perkara. Sehingga yang tak tampak bagi Allah adalah sesuatu yang jelas dan tampak. Dan yang jauh bagi Allah adalah sesuatu yang dekat. Dan yang rahasia bagi Allah sesuatu yang bukan rahasia. Ini makna al-batin. Al-awwal wal akhir, ini yang disebut oleh manusia dengan azali. Ini yang disebut oleh manusia dengan azali. Azali adalah sesuatu yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah tidak bermula dan Allah tidak berakhir. Ini dalam bahasa Arab disebut apa? Azali. Selama-lamanya ada. Tak ada bermula dan tak ada berakhir. Adapun seluruh makhluk Allah, ciptaan Allah, terbagi dua. Ada yang bermula dan tak berakhir. Ada yang bermula dan berakhir. Seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah terbagi dua. Ada yang bermula dan tak berakhir. Dan ada yang bermula dan berakhir. Yang bermula dan berakhir zahir jelas tampak. Kita manusia ini ada mulanya, ada juga akhirnya. Kita ada permulaan di rahim ibu kita, dan ada akhir di rahim lahat. Dimasukkan ke dalam lahat, akhir sudah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hewan-hewan bermula dia, kemudian ada akhirnya. Sampai malaikat pun ada awalnya, ada akhirnya. Karena malaikat bernyawa. Seluruh yang bernyawa, kata Allah, pasti akan Allah rasakan kepada mereka kematian, termasuk malaikat. Hatta malaikat maut sendiri berawal dan berakhir. Ada masa di awal dia diciptakan, dan ada masa berakhir ciptaannya itu, sehingga kembali kepada tidak ada. Ini jenis makhluk yang kita tahu, berawal dan berakhir. Ada juga makhluk Allah yang berawal, namun setelah diciptakan tak lagi hancur lagi selama-lamanya. Itu ada makhluk Allah yang seperti itu. Contohnya neraka dan surga. Contohnya arsy. Dan Allah yang maha tahu lagi
apa makhluk-makhluknya yang lain yang berawal diciptakan dari tidak ada menjadi ada, kemudian ada untuk selama-lamanya. Ketika langit dan bumi dihancurkan dengan adanya kiamat, dan semua yang hidup dimatikan oleh Allah Taala, surga dan neraka tidak masuk, tidak dihancurkan, dia tetap ada. Aras tidak dihancurkan, dia tetap ada. Maka makhluk dengan kategori itu bermula namun tidak berakhir. Dan seperti itu juga nanti kita, malaikat, jin, seperti itu juga nanti. Dibermulakan lagi di akhirat dan tidak berakhir. Setelah manusia dihidupkan lagi, kita manusia dihidupkan lagi, bermula lagi kan? Awalnya kan tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada. Ada lagi, bermula lagi berarti. Kemudian setelah bermula ini, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tiada akhir. Namun, tidak berakhirnya manusia tadi bergantung kepada Allah yang maha hidup. Sebagaimana tidak berakhirnya surga dan neraka bergantung kepada Allah yang maha hidup. Subhanahu wa ta'ala. Taunya hamba bahwa Allah tabaraka wa ta'ala al-awwal wal akhir. Sehingga hamba itu benar-benar bertawakal kepada Allah. Dia tidak terlalu yakin, berpegang teguh, atau terlalu bersandar kepada ikhtiar pribadinya. Dia tahu Allah lah awal segala-galanya. Dan Allah akhir segala-galanya. Maka dia sandarkan seluruh urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak sibuk dengan perkara apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak sibuk. Segala-galanya serahkan kepada Allah. Karena Allah yang menguasai apa yang terjadi di depan. Dan maha taunya hamba tentang zahir dan batin yang dimiliki oleh Allah. Nama zahir dan batin membuat seorang hamba mengawasi dirinya sampai hal yang terdetil dari dirinya. Karena Allah mengetahui semua itu dan dia tidak membuat rahasia antara dia dan Allah. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia sembunyikan dari Rabb-nya tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Materi dari kesempatan hari ini dan mudah-mudahan kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk di 0811 tes dan disampaikan ke depan. Baik, izin Ustaz kita bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, apakah ketika hati cenderung dan nyaman dengan penyampaian ilmu satu orang Ustaz, apakah kita termasuk hulu Ustaz kepada Ustaz tersebut? Terkadang kita tidak ingin mendengar dari Ustaz-Ustaz lain penyampaiannya, walau gelar akademik Ustaz lain tersebut lebih tinggi. Dan yang lebih poinnya Ustaz, kita selalu mengikuti setiap kajian ataupun di mana Ustaz tersebut melakukan dakwah, bahkan sampai harus keluar daerah, menyewa hotel dan semacamnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron Ustaz. Kalau hanya sebatas itu, maka belum sampai kepada ghulu. Kalau hanya sebatas yang tadi ditanyakan dalam pertanyaan yang kita dengar semua, hanya sebatas itu saja, insya Allah. Semoga benar apa yang anak katakan, maka itu belum termasuk apa? Ghulu, itu hanya kecondongan kepada pemateri. Tanpa menafikan bahwa pemateri itu juga kadang salah dan keliru. Tambahkan juga,
tanpa juga menafikan bahwa yang lain juga melakukan dakwah yang hak. Namun saya nyaman kalau beliau yang memberikan materi, dan gampang saya memahami kalau beliau yang memberikan materi. Wallahu alam, kalau sebatas itu saja, insya Allah tidak termasuk ghulu. Dan jangan sampai cintaan Anda kepada seorang manusia, kesukaan Anda kepada seorang pemateri ilmu agama, membuat Anda merasa bahwa orang ini tak pernah berbuat salah. Jangan sampai seperti itu. Anda selalu mengulang-ulang. Sehebat apapun Anda mencintai seseorang, sehebat apapun Anda mencintai seorang ulama, seorang ahli ilmu, seorang ustadz, hadirkan juga bahwa dia adalah makhluk yang bersalah. Pasti ada salahnya, walau saya tidak tahu apa. Supaya tidak ghulu, tidak berlebihan. Supaya tidak apa? Tidak ghulu. Wallahu a'lam. Naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya mengenai persoalan tersebut, dan tentunya ini juga ilmu dan kemanfaatan untuk kita bersama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau Allah tidak pernah menzolimi, tapi kenapa manusia merasa dizolimi Ustaz dengan yang ada pada kondisi kehidupannya sebagian besar? Apakah ada yang salah dalam hal ini Ustaz? Nah, Siapa yang salah coba? Pernahkah Allah berdusta? Tidak pernah. Ketika Allah mengatakan, saya tidak pernah menzolimi, maka ini adalah murni kebenaran. Maka ini adalah apa? Murni kebenaran. Allah tidak pernah menzolimi. Dan akan terjadi seperti yang Allah katakan, bahwa ia tidak pernah menzolimi. Lalu manusia merasa dizolimi. Sudah jelas bahwa manusia salah apa namanya itu? Salah bersikap, salah memahami. Dan akan terbongkar dengan jelas, akan dibongkar dengan jelas secara nyata nanti di akhirat, bahwa itu bukanlah penzoliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingatkan bagi orang-orang yang punya sifat itu, segera taubat dan istighfar. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Sebagian para ulama ketika berbicara tentang Allah dalam bab ini, ada sebuah ungkapan yang luar biasa. Kadang-kadang seorang hamba diberi musibah oleh Allah, dan dia membayang-bayangkan dirinya tak dapat musibah itu, dia dapat yang lain. Dan Allah tidak memberitahu kepadanya apa dan mengapa dan apa yang dia dapatkan dari musibah ini. Tidak memberitahu kepadanya dalam ilmu gaib apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengarkan perkataan mereka. Sekiranya seorang hamba mukmin diberitahu oleh Allah kenapa Allah membuat keputusan itu, dan apa yang akan dia dapatkan dengan keputusan itu, dan apa yang akan dia hasilkan dengan musibah yang dia dapatkan itu, maka seorang hamba tidak mau kecuali apa yang Allah pilih untuk dirinya. Tidak akan menginginkan yang lain selain apa yang Allah putuskan untuk dirinya. Namun manusia tidak diberitahu oleh Allah sebab apa dan mengapa dan apa yang akan didapatkan dengan keputusan itu. Sekiranya hamba diberitahu oleh Allah perkara gaib, maka hamba tidak akan memilih kecuali apa yang ditakdirkan untuknya. Karena yang mentakdirkan untuknya itu adalah zat yang maha pengasih dan penyayang kepadanya. Oleh karena itu, kalau ada rasa-rasa dizolimi oleh Allah,
Satu, fahami itu salah. Dan kedua, ta'awudz daripada waswas syaitan. Bahwa ini datangnya dari syaitan. Diriwayatkan dalam kisah ulama salafus saleh, ada seorang alim yang sangat dimuliakan, dihormati. Ketika menikah, dapat istri yang kayak nggak cocok dengan kealimannya dia. Ketika orang bertanya kepadanya tentang kondisi itu, si alim itu menjawab, Allah Maha tahu segala-galanya. Mungkin saja, dan itu sangat mungkin, saya punya kesalahan sehingga Allah menghukum saya dengan adanya dia. Atau dia punya amalan yang hebat sehingga Allah menghadiahkan saya untuk dia. Allahu Akbar. Hal yang luar biasa. Artinya dia tidak pernah menyalahkan Allah dalam apa yang Allah putuskan. Dia menyandarkan bahwa itu keputusan Allah yang maha adil. Pasti ada keadilan yang luar biasa dalam hal yang seperti itu. Namun kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Naam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya Ustadz, bagaimana kalau sholat sunat, apakah boleh kita melihat mushaf Al-Quran? Mana yang lebih baik? Masalahnya bacaan yang panjang kami belum hafal Ustadz. Nah, boleh. Sholat sambil melihat kepada mushaf boleh. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama yang anda tahu dalam masalah ini, karena salafus saleh telah datang daripada mereka riwayat-riwayat tentang kebolehannya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha juga pernah ditanya, bolehkah seorang sholat melihat kepada mushaf? Beliau mengatakan boleh. Wallahu a'lam. baik, syukran Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, sebentar lagi bulan suci Ramadan insya Allah akan menghampiri kita. Semoga kita disampaikan ke sana. Amin. Mau bertanya Ustadz, bagaimana menghilangkan hasad dalam hati? Karena Anda pernah mendengar penyampaian seorang Ustadz, ada riwayat seorang sahabat yang melakukan amalan ini dan dijamin surga oleh Nabi. Apa bisa kita melakukan ini juga Ustadz? Apa ini khusus untuk para sahabat? Apalagi memaafkan kesalahan orang yang terjadi kepada kita itu sangat-sangat susah Ustadz. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dalam satu pertanyaan ini. Paling tidak ada 3 garis besar Anda lihat. Bagaimana cara menghilangkan hasad. Lalu bagaimana dengan keutamaan-keutamaan yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Memaafkan kesalahan orang lain. Ini ada 3 pertanyaan. Adapun hasad. Hasad adalah aksi di mana seorang hamba tidak ridho dengan keputusan Allah ketika Allah memilih. Dan ini adalah perilaku yang tidak baik dari akhlak hamba terhadap pilihan Allah. Dan hasad akan menghanguskan amal. Dan hasad akan membuat yang pertama kali teraniaya adalah orang yang hasad. Kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Karenanya dari sisi apapun hasad itu tidak ada baiknya. Andai Anda bahagia dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, hidup Anda juga akan sangat lapang melihat orang lain dapat kebaikan. Orang yang dapat nikmat, Anda yang hidupnya lapang dengan sifat tidak hasad. Maka alangkah ruginya Anda kalau Anda tidak ambil kesempatan juga mendapatkan kenyamanan melihat nikmat turun kepada orang lain.
Adapun pertanyaan kedua, apakah ketika Rasulullah SAW membicarakan keutamaan tentang sahabat, lalu kita lakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat itu, apakah mungkin kita mendapatkan keutamaan itu juga? Jawaban mungkin itu ya, mungkin. Yang tidak adalah tidak pasti. Kalau mungkin ya. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika berbicara syariat untuk seluruh umatnya. Bukan untuk khusus orang ini saja. Kalau khusus untuk orang itu saja, Nabi akan sebutkan itu khusus untuk dia. Nabi akan sebutkan itu khusus untuk dia. Seperti Nabi menyebutkan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, engkau wahai Umar, setan takut kalau engkau berjalan di satu jalan lalu setan berjalan di jalan itu. Dia akan menghindar dari dirimu wahai Umar. Engkau wahai Umar. Khusus spesial yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu anhu wa ardahu. Fatimah adalah yang terbaik dari penduduk surga yang wanita. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin pemuda-pemuda surga. Khusus untuk mereka. Tidak bisa diberikan kepada yang lain. Namun amalan-amalan yang bersifat amal, lalu kemudian ada keutamaan di belakangnya, maka itu untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemungkinan bisa mendapatkan umat yang lain selain para sahabat, ya bisa. Akan tetapi kepastian tidak. Kepastian yang Anda maksud adalah engkau telah mendapatkannya, engkau akan mendapatkannya, engkau pasti mendapatkannya, itu tidak bisa. Kenapa? Wahyu sudah putus. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya untuk bisa memaafkan orang lain? Kita katakan bahwa memaafkan itu adalah sifat yang membuat hidup kita lapang. Dan tidak memaafkan adalah sifat yang membuat hidup kita sempit. Engkau mau hidup yang lapang atau mau hidup yang sempit? Subhanallah, sifat pemaaf itu sifat yang membuat hati ini lapang. Satu. Dua, Anda juga punya kesalahan. Ketika Anda punya kesalahan, Anda ingin kesalahan Anda dimaafkan. Maka orang lain sama dengan dirimu, dia punya kesalahan, dia juga ingin kesalahannya apa? Dimaafkan. Ada apa engkau salah, ingin dimaafkan, tak ingin dituntut di akhirat. Namun begitu orang lain yang salah kepada dirimu, engkau tak mau memaafkan, maunya dituntut di akhirat. Ini egois. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak beriman kalian sampai kalian mencintai untuk orang lain apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian mencintai untuk diri kalian sesuatu, menyukai untuk diri kalian sesuatu, menginginkan untuk diri kalian sesuatu, maka inginkan hal yang sama untuk orang lain. Kalau kalian ingin dosa kalian, kesalahan kalian kepada orang dimaafkan, maka hal yang sama, maafkanlah kesalahan orang lain. 3, kalau Anda maafkan, tidak Anda tuntut di akhirat, maka Anda akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada menunggu hasil tuntutan. Kalau Anda maafkan, maka pahala memaafkannya jauh lebih besar daripada nanti menunggu hasil tuntutan. Saya akan nuntut di akhirat. Toh pada akhirnya katakanlah dapat hasil tuntutannya itu. Sekian. Kalau Anda maafkan, hasilnya jauh lebih besar. Maka kalau ingin pahala, yang benar adalah maafkan, bukan nunggu tuntutan di akhirat. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada pertanyaan dari saudara kita tadi. Kita jawab pertanyaan yang dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Ustaz, kalau belum balik, belum berdosa,
Pertanyaannya, kalau dosa itu sudah tahu berdosa tapi dilakukan juga oleh si pelaku, apakah dosa itu bisa pindah ke orang tuanya, Ustaz? Nah, Tidak. Orang balik yang melakukan dosa, anak kecil belum balik yang melakukan dosa, maka dia tidak mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. baik, syukran Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan jamaah berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita merasa was-was jangan-jangan kita yang dipilih Allah penduduk neraka? Nah, Ustaz. Takut dan khawatir boleh. Tapi harus diiringi dengan sifat yang satunya. Jangan itu yang mendominasi, seimbangkan dengan sifat harap. Harap bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi penduduk surga. Khawatir kalau kita yang dipilih menjadi penduduk neraka. Disinilah hidup seorang mukmin seimbang. Ada rasa harapnya dan ada rasa takutnya. Rasa takutnya membuat dia melawan keinginan maksiat. Rasa harapnya menumbuhkan untuknya semangat ibadah. Kalau salah satu di antaranya hilang, maka hilanglah kebaikan yang ada di balik harap dan kebaikan yang ada di balik khawatir. Hilang. Seorang hamba yang tidak khawatir masuk neraka, maka dia akan terlalu berani berbuat dosa. Ada agama di luar kita. Agama di luar kita. Dia mengatakan, dalam keimanan agama itu, kalau engkau sudah beriman dengan aku sebagai Tuhan, engkau tidak akan masuk neraka, karena dosamu telah kuampuni. Akhirnya apa? Lahir, tak takut berbuat dosa. Yang penting kalau aku beriman dengan dia sebagai Tuhan, aku aman. Tak akan ada neraka untukku. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Di dalam agama Islam, ada orang yang meniru pola itu. Kalau engkau menjadi muridku, aman dari neraka. Pola yang sama. Memberikan rasa aman dari neraka, yang lahir nanti apa? Dah. Terobos aneka ragam kesalahan dan maksiat. Kenapa? Saya sudah menjadi umat yang beriman kepada Tuhan fulan. Saya sudah menjadi murid yang beriman kepada wali fulan. Saya sudah aman di akhirat. Timbul keberanian berbuat maksiat. Ini yang akan terjadi apabila kekhawatiran masuk neraka hilang. Dan apabila rasa harap menjadi penduduk surga hilang, maka hilang semangat beribadah. Justru membuat kita semangat beribadah, harapan kita Allah menerima ibadah ini dan memberikan kepada kita ganjaran surga. Memasukkan kepada kita ke surga dan memberikan kepada kita kenikmatan di surga. Itu yang memicu semangat beribadah. Hilang semangat beribadah kalau hilang harapan untuk masuk surga. Maka tidak masalah khawatir menjadi penduduk neraka. Dan ini ada pada sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sedemikian hebatnya ayat-ayat turun, sudah sedemikian hebatnya hadis-hadis Nabi memuji para sahabat, tapi tetap saja mereka adalah kaum yang takut masuk neraka. Kalau mereka dengan kemuliaan yang luar biasa dalam agama kita masih takut neraka, maka wajar, sangat wajar kita yang di zaman sekarang ini juga masih takut masuk neraka. Sangat wajar sekali. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita jawab ke pertanyaan berikutnya dari jamaah juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apabila seseorang melakukan kesalahan itu sebanyak 3 kali secara berturut-turut, apakah dibilang ini khilaf juga Ustaz? Syukran Ustaz. Sepertinya ada kasus tersendiri
terjadi pada orang ini, saudara kita yang bertanya ini lalu menanyakan pertanyaan itu kepada kita. Ya. Ana khawatir, ana jawab iya atau tidak, tak sesuai dengan kasus yang terjadi. Sepertinya ini ada kasus. Ada studi kasus ini. Dan mulai ditanyakan kepada kita kasus itu dalam pertanyaan global. Sebenarnya kita tidak tahu kasusnya apa. Takut-takutnya salah jawab. Maka karena Anda tidak tahu kasus yang Anda tanyakan dan Anda kasus apa, maka saya takut untuk menjawab. Di dalam Al-Quran ada hal yang mengarah kepada setelah Nabi Musa melanggar 3 kali, Nabi Musa tidak diterima lagi untuk bersama Nabi Khidir. Ya kan? Ada 3 kali kesempatan. Ketiga-tiga itu terjadi, nah, berakhir sudah. Hada firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan antara engkau dan aku. Engkau telah melakukan kesalahan sebanyak 3 kali. Pertanyaan tentang kapal, kenapa dirusak? Pertanyaan tentang anak, kenapa dibunuh? Dan pertanyaan tentang pagar, kenapa dibenahi? Padahal dari awalnya disepakati, jangan tanya apapun yang kau saksikan aku lakukan. Secara umum, ya, seperti itu. Namun, Ana tidak berharap kasus ini, Ana tidak menjawab kasus ini. Namun secara umum kita katakan bahwa ada di dalam Al-Quran yang mengarah kepada itu. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita jawab pertanyaan jemaah berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim senantiasa dijaga Allah. Mau bertanya Ustaz? Amin wa iya. Ustaz, apakah boleh kita iri dan hasad kepada kawan kita yang ilmu dan hafalannya lebih banyak daripada kita Ustaz? Syukron Ustaz. Bukan hasad ini. Ini bukan hasad, tapi ghibthah. Ini bukan hasad, tapi ghibthah. Ghibthah itu adalah lihat orang dapat nikmat dan kita tidak, lalu ingin seperti dia. Itu namanya ghibthah, bukan hasad. Hasad itu adalah ingin dia tak mendapatkan kebaikan itu. Ingin dia hilang dari dirinya kebaikan itu. Itu hasad, nggak boleh. Adapun iri dalam makna ghibthah, ingin mendapatkan seperti yang dia dapatkan, itu boleh. Kalau hasad, ingin nikmat itu hilang dari dia. Hilang saja, itu sudah hasad. Apalagi ditambahkan, hilang dari dia, pindahnya ke saya. Itu lebih hasad lagi. Hasad plus. Itu hasad plus. Hilang, kita ingin yang mendapatkan nikmat itu, tak mendapatkan nikmat itu sudah hasad. Walaupun tak balik tak kita yang mendapatkannya, dipindahkan ke kita. Tak ada itu di dalam hati kita, ingin hilang saja nikmat itu dari orang tersebut, nikmat tersebut hilang dari dia, itu sudah hasad. Namun bisa ditambahkan di atas itu, lebih daripada hasad, ingin nikmat itu hilang dari orang itu dan dipindahkan ke dia. Dia yang mendapatkan nikmat itu. Namun, apabila tidak ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut, dan ingin kita mendapatkan nikmat yang sama juga, itu bukan hasad. Namanya ghibthah secara bahasa Arab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Ini ada pertanyaan berbahasa Arab Ustaz, katanya dikasih ke Ustaz aja. Bikin pusing host. Anak pun bingung dengan pertanyaannya. Nah, ada kesalahan dalam tulisan sehingga anak tidak paham apa yang dimaksudkan. Nah, lanjut.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz dari pemirsa kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, hamba Allah di Sumatera Barat mau bertanya Ustaz. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya Ustaz. Tapi kenapa sebagian besar kita itu masih bermaksiat kepadanya? Apa ini juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Syukron untuk nasihatnya Ustaz. Tidak bertabrakan. Karena syaitan menggoda manusia. Dan di saat dia berbuat maksiat, dia sedang lalai dari Allah yang dia tahu bahwa Allah tahu segala-galanya dan maha segala-galanya. Dan manusia memiliki sifat lalai. Di saat lalai itulah dia berbuat maksiat. Sekiranya dia sedang dalam kondisi iman yang benar bahwa Allah melihatnya, mustahil dia akan berbuat maksiat. Ketika dia merasa dipantau oleh Allah yang maha tahu segala-galanya, mustahil dia berbuat maksiat. Namun karena dia sedang lalai sehingga hilang dari dirinya pantauan ilahi, ketika itulah syaitan masuk dan mengarahkannya kepada maksiat. Dan itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kalian mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalian tidak mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang kalian lakukan. Maka ketika seorang hamba berbuat maksiat, dia sedang lalai dari Allah. Dia pusat perhatiannya hanya kepada apa yang sedang terjadi. Hilang dari dirinya pantauan ilahi. Allah memantaunya. Allah memperhatikannya dan akan memintai pertanggungjawaban itu dari dirinya. Kalau itu hadir, seorang mukmin tidak akan berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah menjaga kita dan memberikan taufik kepada kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kepada kita taufik untuk bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan dan Allah menerima amal kita tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita ambil hikmah dan ilmunya. Mudah-mudahan bisa juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berharap kita bisa bertemu di bulan Ramadan nanti dan memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lupa di Selasa nanti insya Allah di jam 9. Sampai selesai kita akan ada tabligh akbar bersama guru kita dengan tema meraih ampunan di bulan ampunan. Insya Allah akan kita gunakan ruang sholat utama Ikhwan di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru. Dan untuk pemirsa juga bisa menyaksikan live di Asil TV. Barakallahu fikum, afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku qauli hadza, wastaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.